Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuniati. Saya mahasiswi Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema kasus pornografi tersangka Siske. Pada saat saya presentasi, para penonton diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang akan saya sampaikan. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Akhir-akhir ini, jagat maya dihebohkan dengan kelakuan semena-mena para YouTubers yang melakukan prank kepada para pengemudi ojek online atau ojol demi konten di channel YouTube mereka. Hal ini banyak sekali menuai komentar negatif dari warganet maupun para ojol itu sendiri. Tidak sepantasnya demi meraih popularitas, mereka mempermainkan orang yang mencari nafkah demi menghidupi anak dan istrinya. Tapi tahukah Anda siapa orang yang pertama kali mempopulerkan tren ngeprank ojol untuk keperluan vlog mereka, yaitu Siske. Siske adalah superstar bagi penggemar konten dewasa di Twitter. Wanita kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur 1998 itu diketahui bernama Francisca Chandra. Menurut keterangan polisi, entah berapa kali juga akunnya ditangguhkan oleh pihak Twitter karena terlalu vulgar. Lalu, mengapa nama Siske begitu besar di Twitter? Tidak lain karena dia adalah kreator konten sekaligus pemain konten dewasa dengan genre exhibition atau yang populer disebut dengan exhib. Jika kalian pernah mendengar kasus laki-laki yang memamerkan kelaminnya di saat lampu merah, ya inilah yang dinamakan exhib. Ekshibionisme merupakan asal kata dari exhib, yaitu memamerkan atau menunjukkan. Sehingga ekshibionisme sendiri adalah perilaku yang selalu memamerkan hal yang biasanya tertutup di khalayak umum, misalnya payudara, alat kelamin, dan pantat. Sehingga hal tersebut dapat memicu dan mengandung hasrat seseorang dari sekelilingnya. Gangguan ekshibionisme merupakan penyakit kesehatan mental yang berpusat mengekspos alat kelamin seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual. Biasanya, orang yang menderita gangguan ekshibionisme ini merupakan penyakit kesehatan mental yang berpusat mengekspos alat kelamin seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual. Biasanya, orang yang menderita gangguan ini menunjukkan kemaluan kepada orang asing yang tidak dikenal dan tidak memiliki kecurigaan sama sekali. Genre exhib adalah genre yang sangat jarang sekali ditemukan di Indonesia, terutama bagi kaum perempuan. Dan pertama kali Siske adalah pelopornya di Indonesia. Siske sering merekam dirinya tengah membuka seluruh pakaiannya di tempat umum seperti NCD, lobi hotel, mall, parkiran umum, kereta, dan di dalam kamar pas. Dan untuk kasus ngeprank ojol, dialah yang pertama kali mempopulerkannya. Bukan hanya ojol, tetapi pengantar pizza, pengantar galon, sampai room boy. Caranya seperti biasa, dia memesan sesuatu menggunakan jasa ojol ke kamarnya atau ke hotel, kosan. Lalu saat ojol itu datang membawa pesanannya, dia menyambutnya hanya dengan memakai handuk. Lalu beberapa saat kemudian dia berpura-pura handuknya terlepas dan menampilkan dirinya tanpa busana di depan para pengantar pesanan itu. Siske ditangkap usai aksi ekshibionismenya di Yogyakarta International Airport atau disebut dengan YIA, Bandara Kulon Dalam video yang beredar di dunia maya, Siske merekam aksi ekshibionisme dengan memamerkan dan memainkan payudaranya dan alat kelaminnya di lantai 2 gedung parkir YIA. Siske akhirnya ditangkap di stasiun Bandung oleh polisi gabungan Polrestabes Bandung dan Polda
Konferensi pers yang digelar Poldadi menyebutkan bahwa Siske telah berkecimpung di dunia konten pornografi sejak tahun 2020. Bahkan pendapatan kotornya sendiri yang didapatkan oleh Siske dari rentang tahun 2020 hingga 2001 yaitu mencapai 2 miliar dan pendapatan per bulan mencapai 20 juta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldadi, Ajudan Kombes Pol Roberto M. Pasaribu mengatakan bahwa Siske terbukti memiliki laptop, ponsel, sejumlah uang dolar, emas 6. Selain itu, polisi juga menyita hard disk 600 GB berisi video porno Siske. Siske disebut telah membuat rekaman video pornografi di luar negeri ataupun di beberapa negara. Selain di luar negeri, Siske juga kerap membuat rekaman video di dalam negeri. Setelah menjalani pemeriksaan psikolog, Siske disebut mengalami trauma masa lalu. Hal itu yang diduga melatar belakangi perbuatannya tersebut. Demikianlah atas perbuatan Siske disangkakan melanggar pasal 29 Jento, pasal 4 ayat 1 dan pasal 30 Jento, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun serta denda paling banyak 6 miliar. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Junto dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas para penonton yang telah menonton video ini. Semoga dengan presentasi yang saya sampaikan dapat sedikit menambah pengetahuan dan wawasan para penonton. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para penonton, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.